Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27, dan saya akan membacakan sebagian daripada firman Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, karena engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Berbahagialah untuk setiap kita yang mau membaca, yang mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27, yaitu tentang seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk menerima kerajaan dan kembali. Teks ini tidak hanya berbicara soal tanggung jawab, tetapi juga tentang sikap hati yang benar dalam memperlakukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus menceritakan perumpamaan ini karena banyak orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera datang secara fisik. Yesus ingin meluruskan pemahaman mereka dan menjelaskan bahwa ada masa penantian. Dan dalam masa penantian itu diperlukan tanggung jawab. Dalam perumpamaan, seorang bangsawan memberikan 10 mina kepada hambanya. Saat kembali, ia melihat seberapa besar mereka mengelola uang yang dipercayakan. Beberapa mengelola dengan baik dan diberi tanggung jawab atas kota-kota. Tapi satu hamba menyimpan mina itu dan tidak menggunakannya, dan dia dihukum. Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, karena engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Lukas 19 ayat 17. Apa yang dimaksud dengan perkara kecil? Itu talenta, itu waktu, pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan sikap hati. Hal-hal yang tampak sederhana, namun Tuhan memperhatikan kesetiaan kita di dalamnya. Tuhan tidak menuntut kita untuk menghasilkan hal besar secara langsung, tapi Dia mencari kesetiaan dalam hal kecil. Contoh praktis, tepat waktu dalam tugas kerja, jujur meski tidak ada yang melihat, melayani di gereja tanpa pamrih, mendoakan orang lain diam-diam. Ada 3 jenis hamba dalam perumpamaan ini. Yang pertama yang mengembalikan mina 10 kali lipat, dan yang kedua yang mengembalikan mina 5 kali lipat. Ketiga yang menyimpan mina dan tidak melakukan apa-apa. Hamba ketiga takut dan tidak percaya pada tuannya. Ia berkata, aku takut karena engkau adalah orang yang keras. Di ayat 21. Masalahnya bukan pada jumlah, tetapi pada sikap hati. Ia tidak mengenal tuannya dengan benar, karena salah mengenal Tuhan, ia hidup dalam ketakutan, bukan iman. Pelajaran penting dari renungan ini adalah, jika kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih, kita akan termotivasi untuk mengelola apapun yang Tuhan beri dengan sukacita dan iman. Ketika hamba setia itu mengembangkan mina dan menjadi 10, tuannya menyerahkan 10 kota kepadanya. Ini gambaran rohani bahwa Tuhan memberi lebih besar kepada orang yang terbukti setia. Promosi rohani dan tanggung jawab lebih besar datang karena kesetiaan, bukan karena talenta semata. Apakah kita menginginkan pertumbuhan? Maka mulai dengan setia di tempat kita saat ini. Apakah kita ingin dipakai lebih besar oleh Tuhan? Mulailah dengan mengelola apa yang ada di tangan kita saat ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10.
Hamba yang menyimpan mina itu dihukum karena tidak melakukan apa-apa, bahkan minanya diambil dan diberikan kepada yang punya 10. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mencari hasil yang besar semata, tapi ketekunan dan kemauan untuk bertindak. Tidak melakukan apa-apa dengan yang Tuhan beri, bukan pilihan yang netral, tapi itu adalah pilihan yang salah. Pertanyaan untuk kita semua yaitu, apa mina yang Tuhan percayakan kepadaku saat ini? Apakah aku sudah setia dalam mengelolanya? Apakah aku menunggu kesempatan besar padahal belum setia dalam hal kecil? Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba yang aktif, hamba yang setia, dan hamba yang percaya pada karakternya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempercayakan hal-hal kecil dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia, rajin, dan percaya bahwa Engkau melihat dan menghargai setiap usaha kami. Bentuk kami menjadi hamba-Mu yang setia dan siap menerima tanggung jawab lebih besar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.